الملك الأعلم فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperhatikan dan menjalankan perintahnya serta menjauhi dan meninggalkan larangannya. Dan marilah kita tingkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita hidup di tengah kesempurnaan ciptaannya untuk merasakan rahmatnya serta mengetahui keagungannya. Hari ini tanggal 30 Ramadan 1444 atau tanggal 1 Syawal bagi saudara-saudara kita yang telah menetapkannya berdasarkan ilmu dan keyakinannya. Jamaah rahimakumullah, kita telah dipahamkan bahwa hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan adalah bertambahnya ketakwaan, la'allakum tattaqun, yaitu semakin bersihnya dimensi ruhaniyah kita dari keterhalangan. Ada 3 bentuk ibadah luar biasa yang dihubungkan dengan bulan yang luar biasa pula, yaitu puasa, salat malam, dan Al-Quran. Yang pertama, puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih setiap amal Ibnu Adam atau manusia dilipat gandakan kebaikannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ini, kecuali puasa, sesungguhnya puasa milikku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makan karenaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ganjaran puasa yang dimaksud ini hanya diperuntukkan untuk yang puasa secara iman dan wahtisaban, bukan untuk keperluan yang lain. Yang kedua adalah salat malam. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerjakanlah salat malam karena itu merupakan tradisi orang-orang soleh sebelum kamu, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah berbuat dosa, pembasmi kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit jasmani. Dan yang ketiga, jamaah rahimakumullah, adalah Al-Quran. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila pasca Ramadan kita mesti bertanya kepada diri kita masing-masing, seberapa besar ibadah puasa, salat malam, dan Al-Quran mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita.
Jika tidak ada bedanya sama sekali, mungkin kita butuh sebulan lagi ke depan untuk mendidik lebih serius nafsu kita. Maksudnya, sepatutnya pemaksaan dalam tanda kutip selama 30 hari berturut-turut dalam beramal soleh menciptakan kebiasaan baru, yaitu berlanjutnya rutinitas amal tersebut dengan sadar dan merasa nyaman, senang ketika melaksanakannya tanpa paksaan hukum syariah wajib maupun sunnah. Inilah barangkali sebagian maksud dari ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lewat, dalam rangkaian hadis man shoma Ramadana dan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang salat malam Ramadan secara iman dan ihtisab, maka dosa-dosa yang telah lewat diampunkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dihilangkan dosa-dosanya yang telah lewat bisa bermakna dihilangkan kebiasaan-kebiasaan yang menghasilkan dosa, diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang berpotensi pahala. Menjadi senang, ikhlas berpuasa dan salat malam meskipun tidak lagi di bulan Ramadan. Dalam sebagian ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ulama memahami ayat ini dengan dua hal. Satu, dihapusnya dosa-dosa yang telah lewat sebagai anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beramal saleh. Yang kedua, komitmen kuat dan disiplin yang telah dibangun untuk menjadi pribadi yang semakin baik, membuahkan hasil senang berperilaku baik, sebagaimana firman-Nya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'asyan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran diturunkan Allah untuk kemuliaan dan untuk memuliakan manusia. Maka mereka yang respek kepada Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, meski hanya sekedar melihat, mendengar dan membacanya, apalagi sampai dengan mempelajari dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menazzal ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mataniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri al-kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab itu dan apakah iman itu.
tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Sebaliknya mereka yang tidak respek terhadap Al-Quran akan salahlah tujuan hidupnya, jauh dari petunjuk Sang Pencipta alam ini, jauh dari kemuliaan, bahkan terhina di kehidupan akhiratnya. Wailul likulli afwakin athim, celakalah bagi setiap orang yang berdusta lagi banyak berdosa. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdusta. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusir mustakbira ka'allam yasma'ha fabashshiru bi'adzabin alim. Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarkannya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Orang-orang yang lama tidak bertemu Al-Quran, hatinya akan semakin membatu, tertutup hijab yang tebal, dan semakin sulit kenal penciptanya. Waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqran wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallahu ala aktsarihim nufura. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Semakin jauh dari Al-Quran, semakin rancu akalnya, rusak logika hidupnya, dan keluar dari fitrah kemanusiaannya. Maka selangkah kemudian dia menjadi provokator, sekutu setan, pembuat keonaran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Sebaliknya ada banyak tingkatan keutamaan dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran dan ia pandai, bahkan hafal dalam membacanya, ia akan bersama dengan para malaikat yang menjadi utusan yang mulia lagi suci. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi ia terbata-bata kesulitan serta kesukaran dalam membacanya, ia akan memperoleh dua pahala, yaitu pahala membaca dan pahala berusaha untuk bisa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Al-halul murtahil." Orang ini bertanya lagi, "Apa itu al-halul murtahil wahai ya Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Untuk itu sebagai peningkatan nyata pasca Ramadan, marilah kita mengintensifkan membaca dan mempelajari Al-Quran supaya lebih paham dan mendapat manfaat darinya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah, jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian khutbah singkat ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه سمع قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعلم وعدم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعليك الملك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا شاهدا لنا ولا علينا. اللهم إنا نستودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا وعده علينا أعواما عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين والمرحومين ومعتقين من النار. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه وإن جعلته فاجعلنا مرحوما ولا تجعلنا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا واجبر نقصاننا وارفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا واترك ليلة القدر وفاز بالأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من